Assalamualaikum Bu Siti. Siti kalau misalkan Ibu mau buat Google Form, Ibu bisa langsung klik ini kalau di laptopnya ada tampilan My Drive, tapi kalau nggak ada, Ibu bisa ketik Google Drive. Udah ada Google Drive. Nah, kalau Ibu udah masuk ke Google Drive, nanti bakal ada tampilan kayak gini. Nah, untuk memisahkan folder atau dokumen yang Ibu nanti buat biar nggak nyampur kayak gini, Ibu bisa buat folder baru. Caranya, Ibu ketik new, kemudian klik folder. Ketik new, kemudian klik folder. Misalkan Ibu foldernya mau namain biomol. Biomol. Oke, tinggal di create. Setelah di create, kemudian kan nanti ada create ini, Ibu double klik atau klik 2 kali. Nah, nanti data Ibu ada di folder biomol. Kemudian setelah ini Ibu klik new lagi. Klik new lagi. Kok gitu ya? Klik new. Kemudian sekarang ke more. Bukan ke folder tapi ke more. Nah, di sini ada Google Form. Ibu tinggal klik. Jadi nanti data yang ini bakal ada di folder biomol. Nah, tampilan awalnya bakal seperti ini. Ini adalah kolom judul. Ibu bebas mau kasih judulnya apa, misalkan absensi biomol. Kemudian di sini Bu, di kolom Untitled Form, Ibu tinggal klik aja. Nah, nanti bakal sama antara judul Google Form sama judul dokumennya. Kemudian ini adalah kolom deskripsi, itu bebas mau diisi mangga, mau enggak mangga. Kalau misalkan contohnya kalau diisi Google Form ini adalah absensi untuk mahasiswa tingkat 2 misalkan. Oke, mau panjang bebas, mau gimana Bu Siti, enaknya gimana. Nah, setelah itu di sini ada section tentang pertanyaan. Misalkan biasanya di absensi itu ini jangan absensi deh. Ujian aja ya misalkan. Kuis aja, kuis. Kuis biomol. Nah, kalau misalkan mau rubah tinggal klik juga, Bu. Kalau enggak, tinggal ini. Kuis biomol. Ini adalah kuis biomol tingkat 2. Nah, kalau yang section awal biasanya diisi sama identitas, tapi itu tergantung Ibu mau buat Google Form ini buat apa. Misalkan isian pertama adalah nama. Nama ini jawabannya atau isiannya Ibu bebas pilih di sini mau jawaban pendek, mau paragraf, mau multiple choice atau checkbox boleh, bebas. Misalkan karena ini nama, jadi Eki pilih jawaban pendek. Nah, kalau isian nama ini wajib hukumnya buat diisi, maka Ibu geser tombol ini ke pinggir. Nah, sampai warna ungu. Berarti nama ini, isian nama ini, kalau tidak diisi, maka folder ini atau dokumen ini tidak bisa disubmit. Suka nanti ada tanda bintang merah. Nah, kalau setelah itu Ibu mau nambahin pertanyaan yang lain, Ibu tinggal klik ini, plus yang ini. Maka pertanyaan selanjutnya, misalkan jenis kelamin. Jenis kelaminnya multiple choice,
Eki pilih multiple choice, jadi nanti tinggal diklik aja apakah si pesertanya itu perempuan, atau ini tinggal add other choice. Ibu klik dulu bawahnya, kalau nggak diklik bawahnya nggak bisa diisi, Bu. Misalkan tuh, other, nggak bisa. Nah, misalkan laki-laki. Nah, ini kalau misalkan ibu kelebihan, tapi nggak akan diisi, tinggal dihilangin aja cakranya. Jadi nanti opsinya cuma 2. Dan ini hukumnya wajib diisi, misalkan. Kalau misalkan tidak wajib diisi, ininya tidak usah dipindah. Jadi biarkan saja inaktif atau tidak aktif. Misalkan diisi wajib. Oke, setelah nama dan jenis kelamin, ibu misalkan mau membedakan antara bagian satu dengan bagian yang lain atau section satu dengan section yang lain, ibu tinggal klik ini. Nah, apa bedanya antara ibu klik yang section sama ibu klik add question? Itu bedanya nanti di sini, Bu. Misalkan, ini kan tadi judul, ini deskripsi, ini masuk ke deskripsi juga. Nah, ini nama. Karena Eki tadi tidak mengklik tombol yang ungu, maka ini kalau tidak diisi juga tidak apa-apa. Kalau misalkan Eki nyuruh wajib diisi dengan memindahkan tadi tombol request-nya, maka ini akan ada tanda bintang merah. Dan kalau misalkan nggak diisi, nggak bisa di next. Misalkan Eki. Kalau udah diisi, baru bisa di next. Nah, kalau ibu tambahkan yang add question, maka tampilannya bakal dalam satu section kayak gini, Bu. Tapi kalau ibu klik yang ini, maka nanti antara section 1 dengan section selanjutnya akan dipisahin dengan next. Nah, itu bedanya, Bu. Kalau misalkan Eki mau next, oke. Ini berarti kalau udah diisi ada next, baru masuk ke section 2. Kalau misalkan belum diisi, maka belum bisa masuk ke section selanjutnya. Nah, itu bedanya antara tombol yang tambah dengan yang section. Misalkan di section 2, Eki mau bikin soal ujian. Deskripsinya bebas, mau diisi mau enggak. Pertanyaannya, misalkan, apa yang dimaksud dengan DNA? Eki pertanyaannya mau multiple choice. Misalkan, materi genetik misalkan add pertanyaan, add option, nah baru bisa diisi. Misalkan protein abnormal. Oke. Nah, kalau misalkan ini tidak cuman 2 optionnya, terus ini ada tanda checklist, centang atau cakra, terus ibu nggak mau nambahin, ibu tinggal hilangin aja. Nah, karena ini berupa pertanyaan, maka nanti ibu wajib, berupa pertanyaan, ini berupa soal ujian, maka ibu wajib mengisi kunci jawabannya. Tapi kalau misalkan ibu nggak mau juga nggak apa-apa sih, cuma nanti ibu ngoreksinya manual jadinya. Nah, kalau ibu mau biar si Google-nya ini yang koreksi dan menghitung jumlah benarnya, maka ibu klik yang ini, Bu. Ke setting, baru ke quiz. Nah, ini di klik make this quiz. Baru di save. Nah, jadi kalau tadi belum ke setting, ini nggak ada nih opsi tentang answer key atau kunci jawaban. Karena tadi udah di setting, kemudian dibikin Google Form quiz, maka ini ibu nanti tinggal klik di sini, baru ibu jawab. Kunci jawabannya apa? Misalkan materi genetik. Ibu mau ngasih soal ini berapa nilainya? Tinggal di sini, Bu. Di poin. Misalkan
Ngasih nilainya kalau bener soal ini 5 poin.